Basuki tawarkan 2 proyek di IKN ke Jepang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menawarkan 2 proyek di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara ke Jepang. Penawaran disampaikan Basuki kepada delegasi Jepang yang hadir di KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada Rabu 6 September yang diwakilkan Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Mori Masafumi. Ia mengatakan Jepang menanyakan peluang investasi yang bisa digarap di IKN. Saya sampaikan, ke Jepang, pertama, kereta api. Sorenya saya sampaikan ke Pak Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, tadi pagi, Jepang, ketemu Pak Menteri Perhubungan, katanya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 7 September. Itu potensi nilai investasi di perhubungan, Kemenhub. Kami kan sudah bikinkan jalurnya, jalur ke IKN, dengan tol, tinggal kereta api. Mereka akan pelajari, imbuh Basuki. Mengutip keterangan resmi dari Kementerian PUPR, rencana pembangunan kereta api bakal digarap dari Balikpapan ke IKN. Harapannya, ini bisa meningkatkan akses ke IKN, selain melalui jalan tol. Kedua, Basuki mengatakan IKN butuh asupan air minum. Menurutnya, persediaan saat ini di Bendungan Sepaku Semoy hanya cukup sampai 2030 mendatang, di mana kapasitasnya 2000 liter per detik. Oleh karena itu, ia menawarkan proyek selanjutnya ke Jepang berupa Bendungan Batu Lepek. Rencananya, proyek itu bakal digarap setelah 2030 dengan kapasitas 8000 liter per detik. Terdapat 19 LOL dari Malaysia untuk berpartisipasi membangun IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan sudah terdapat 19 letter of intent dari Malaysia untuk berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Sudah ada 19 letter of intent dari Malaysia dan beberapa di antaranya sudah melakukan studi kelayakan untuk membangun hunian, ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Agung juga berharap perusahaan-perusahaan dari Brunei dapat menyusul ke IKN Nusantara dengan potensinya untuk industri halal. IKN dibangun dengan menggunakan konsep Tri-City Economy yang terdiri dari IKN, Balikpapan, dan Samarinda. Melalui kesempatan ini, maka IKN akan berkembang menjadi Tri-Country Connectivity yang terdiri dari Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menghadiri Borneo Business Roundtable 2023 di Jakarta pada Selasa 5 September. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara ASEAN Business Advisory Council yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas strategi perdagangan intra-Kalimantan dalam rangka mendorong kolaborasi, konektivitas, dan integrasi ekonomi di Pulau Kalimantan guna menarik investasi asing langsung. Agung menyampaikan bahwa terdapat 3 hal penting dari pertemuan hari ini. Pertama, merupakan sebuah kehormatan IKN dapat hadir dalam Borneo Business Roundtable sebagai ibu kota pertama dalam sejarah dunia yang pindah ke antar pulau. Kedua, IKN sebagai ibu kota baru turut mendukung Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia melalui konsep Sustainable Smart Forest City untuk ikut menjaga iklim dunia. Ketiga, Agung sangat berterima kasih pada kesempatan yang diberikan oleh ASEAN BAC. Melalui kesempatan ini, saudara-saudara di Borneo, baik itu dari Malaysia maupun Brunei, sudah mulai datang untuk berinvestasi di IKN. Jadi inilah esensi dari Borneo Business Roundtable, bagaimana IKN menjadi bagian dari Tri-City Economy dan Tri-Country Connectivity sebagai kota dunia, kota untuk semua, katanya. Sementara itu,
Kota ASEAN Business Advisory Council, Arsyad Rashid menyatakan bahwa Borneo Business Roundtable sudah mencapai suatu kesepakatan bernama Borneo Economic Community. Komunitas ini lahir dari kesepakatan bersama untuk melihat kekuatan yang ada di Pulau Kalimantan. Bagaimana Kalimantan sebagai pulau terbesar di Asia dan terbesar ketiga di dunia bisa bersatu dari segi ekonomi dengan ibu kota Nusantara untuk menjadi epicentrum of growth. Menteri PUPR sampaikan peluang kerja sama bangun IKN ke delegasi Jepang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Republik Indonesia Basuki Hadimulyono menyampaikan sejumlah peluang kerja sama pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara kepada delegasi Jepang. Terdapat sejumlah pekerjaan yang baik untuk dilakukan kerja sama antara Indonesia dan Jepang, salah satunya yakni proyek pembangunan Bendungan Batu Lepek untuk mendukung kapasitas Bendungan Sepaku Semoy dalam menyediakan air baku di IKN, ujar Basuki di Jakarta, Rabu, 6 September 2023. Saat ini Kementerian PUPR sudah membangun Bendungan Sepaku Semoy untuk IKN dengan kapasitas 2.000 liter detik, namun hanya mencukupi sampai di tahun 2030 berdasarkan rencana pengembangan IKN. Proyek Bendungan Batu Lepek merupakan bendungan lebih besar di IKN yang berkapasitas 8.000 liter detik. Basuki mengatakan, kesempatan lainnya untuk kerja sama infrastruktur di IKN adalah dalam pembangunan kereta api dari Balikpapan ke IKN. Hal ini untuk meningkatkan akses ke IKN selain saat ini sudah dibangun jalan tol yang dapat mempersingkat waktu tempuh dari Balikpapan, ujarnya. Potensi kerja sama selanjutnya di IKN, menurut Basuki adalah terkait energi. Saya mengetahui Jepang sudah mempunyai program energi ramah lingkungan atau green energy, saya berharap dapat melakukan kerja sama di bidang tersebut, katanya. Selain itu juga diperlukan investasi di bidang komersil seperti properti, hotel, rumah komersil, dan rumah sakit. Jika ada investor yang tertarik dan merasa kesulitan bisa langsung bertemu saya. Saya siap membantu dan memastikan kemudahan dalam berinvestasi, ujar Basuki. Basuki Hadimulyono melakukan pertemuan dengan sejumlah delegasi Jepang yang dipimpin oleh Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Mori Masafumi pada Rabu 6 September. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama infrastruktur antar kedua negara, salah satunya dalam pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, di Kalimantan Timur. Basuki mengatakan, saat ini telah dilaksanakan 79 paket pekerjaan pembangunan di IKN yang terbagi menjadi 2 tahap. Untuk progres pembangunan tahap pertama yang dimulai dari tahun 2020 sebanyak 40 paket saat ini sudah sebesar 43,3%, sedangkan untuk yang tahap kedua sebanyak 39 paket baru dimulai konstruksinya sejak Maret 2023. Sementara itu, Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Mori Masafumi mengatakan bahwa saat ini Jepang sedang melakukan penelitian dalam mendukung pengembangan kawasan IKN.